Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Muhammad Ridwan Maskur dan Jeffrey Agung Pratama. Di sini kami akan membahas mengenai kepemimpinan pendidikan yang efektif. Materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yang pertama adalah pengertian, yang kedua strategi, dan yang terakhir adalah implikasinya. Langsung saja kita masuk kepada pengertian kepemimpinan pendidikan, yakni menurut Sutopo dan Sumanto menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan yang lain atau dalam kutip anggotanya untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Dan selanjutnya, kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi dalam lingkup penggerakan pelaksanaan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi pemimpin itu harus dapat membuat bawahannya atau anggotanya itu mematuhi apa yang ia perintahkan dan tidak merasa terbebani dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Selanjutnya, apabila anggotanya sudah menanamkan mindset ini di dalam pikirannya, maka pemimpin akan mudah dalam mengatur anggotanya. Dan selanjutnya, apabila anggota sudah mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin dalam artian tujuan dalam pendidikan ya, maka kuncinya hanya tinggal pada pemimpin itu sendiri. Nah, bagaimana cara pemimpin itu dapat mengarahkan bawahannya agar tercapai tujuan pendidikan yang seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Contohnya adalah apabila seorang pemimpin sudah menetapkan tujuan dari sebuah pendidikan, bahwasanya tujuan dari pendidikan itu harus mencakup aspek akademik dan aspek non-akademik. Jadi bagaimana caranya seorang pemimpin itu harus dapat membuat peserta didik, dalam artian dibantu dengan anggotanya, dapat membuat dari tujuan pendidikan tersebut berjalan semaksimal mungkin dengan penekanan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya kita akan masuk kepada strategi kepemimpinan pendidikan yang efektif. Jadi yang pertama, seorang pemimpin itu harus mempunyai visi dan arahan yang jelas, sehingga dari visi dan arahan yang jelas tersebut dapat membantu pemimpin dalam mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan yang ada dalam organisasi tersebut atau sekolah. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini dalam artian proses pengajaran dan pembelajaran yang tidak bisa menjamin untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan, sehingga itu akan menjadi sebuah PR bagi seorang pemimpin untuk menyediakan sebuah fasilitas yang dapat mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Seorang pemimpin membuat kebijakan bahwasanya setiap Jumat pagi di awal bulan semua siswa atau peserta didik harus mengikuti kerja bakti untuk membersihkan sekolah, untuk membersihkan taman, untuk membersihkan semua yang ada di lingkup sekolah tersebut, dan juga merapikan apa yang kurang rapi dan kurang sedap untuk dipandang. Nah, dari situ proses pendidikan akan berjalan lebih maksimal karena lingkungannya yang bersih dan rapi. Dan seorang pemimpin juga tidak memerlukan tukang kebun juga dan menghemat biaya. Jadi dari sini pemimpin sudah dapat dikatakan efektif dan efisien dalam memimpin. Selanjutnya yang nomor 3 adalah memperjelas struktur organisasi dan tanggung jawab masing-masing. Karena tidak semua anggotanya itu paham mengenai
apa tugasnya dalam sebuah organisasi tersebut, dalam sekolah tersebut. Tugasnya dia itu apa, kan nggak hanya mengajar saja, ada yang juga merangkap jadi sekretaris, ada yang merangkap menjadi bendahara sekolah, ada yang merangkap jadi TU, dan lain-lain. Nah, contohnya seorang pemimpin dapat membuat website sekolah, yang mana di dalam website tersebut berisi nama-nama guru dan jabatannya, dan dari situ juga dapat diperlihatkan job disknya. Jadi tugas-tugasnya dari seorang guru tersebut apa saja, sehingga seorang pemimpin tidak perlu mengorak-ngorai bawahannya bahwasanya tugasmu ini, kan tidak seperti itu. Jadi sudah ada job listnya masing-masing yang tersedia di dalam website sekolah tersebut. Dan materi yang selanjutnya akan disambung oleh sahabat saya Jeffrey Agung Pratama. Baik, strategi yang keempat yakni adalah meningkatkan kualitas guru. Mengapa kualitas guru menjadi salah satu strategi kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif? Nah, karena dengan kualitas guru yang baik, standar guru yang tinggi akan menjadikan proses pendidikan, proses pembelajaran lebih efisien, lebih efektif, serta dapat mencapai setiap visi dan misi yang telah direncanakan oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, di sini bagaimana pemimpin harus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas guru. Nah, di sini banyak cara yang bisa ditempuh oleh pemimpin, yang mana dalam hal ini bisa mencakup Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, maupun kepala sekolah dan kepala madrasah. Nah, jalan yang bisa diambil yaitu salah satunya dengan cara mengadakan workshop, kemudian diklat atau pendidikan lanjut, pelatihan, maupun pembinaan-pembinaan yang lainnya yang dapat meningkatkan kualitas dan standar dari setiap guru, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan, workshop, diklat, dan sejenisnya itu setiap guru memiliki standar yang rata, sama-sama memiliki kualitas yang tinggi, yang baik, sehingga dapat setiap proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Seperti itu. Kemudian strategi yang kelima yaitu membangun hubungan baik dalam komunitas sekolah. Nah, terkadang model kepemimpinan yang baik tidak dapat diterapkan dengan baik jika tidak ada hubungan yang baik ataupun komunikasi yang baik yang terjalin antar unsur atau dalam komunitas sekolah, seperti unsur wali murid, antar guru dan siswa, kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan wakil kepala sekolahnya, ataupun kepala madrasah dengan wakil kepala madrasahnya, bahkan kepala madrasah dengan peserta didik, dan juga tidak menutup kemungkinan kepala madrasah atau kepala sekolah dengan para orang-orang yang menaungi di ranah pendidikan seperti Kemenak, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan juga komite maupun masyarakat yang ada di lingkungan pendidikan. Nah, hubungan yang baik atau komunikasi yang baik di dalam lingkup atau komunitas sekolah sangat diperlukan untuk menjadikan proses kepemimpinan yang menjadi kepemimpinan yang efektif. Karena apa? Sulit meraih hasil yang efektif jika tidak ada hubungan yang baik ataupun komunikasi yang baik yang tertanam antar unsur. Karena dengan adanya komunikasi dari masing-masing unsur diharapkan tidak ada miskomunikasi di dalam jalannya proses pendidikan. Seperti itu. Seperti contohnya guru ketika tidak memiliki komunikasi yang baik terhadap siswa, maka dalam proses pembelajaran yang berlangsung banyak faktor yang menjadikan pembelajaran atau pendidikan tersebut menjadi tidak efektif. Salah satunya siswa menjadi kurang nyaman, kemudian tidak bisa menerima materi yang disampaikan dengan baik,
Kemudian begitu juga dengan guru akhirnya merasakan dampak buruknya, sehingga rencana pembelajaran yang sudah disusun dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan kurang berjalan dengan efektif dan tidak sesuai harapan, karena itu tadi kurangnya komunikasi. Begitu juga dengan pimpinan sekolah dengan guru, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul permasalahan-permasalahan atau miskomunikasi di dalam jalannya proses pendidikan, seperti itu. Sehingga menjadi seorang pemimpin, apabila ingin memiliki kepemimpinan yang efektif, maka harus benar-benar membangun hubungan yang baik dan komunikasi yang baik dalam setiap unsurnya, sehingga semua bisa terjalin dengan baik dan akan menjadikan kepemimpinan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian strategi yang keenam yaitu melakukan benchmarking terhadap sekolah lain. Apa yang dimaksud benchmarking? Jadi benchmarking merupakan salah satu metode yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri. Nah, dengan benchmarking, pemimpin dan semua perangkat sekolah itu dapat mengetahui kekurangan apa saja yang telah terjadi di dalam periode atau waktu-waktu tertentu, atau kekurangan-kekurangan apa yang terjadi atau yang ada, sehingga bisa dijadikan pembanding atau dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam kurun waktu tertentu, sehingga hal-hal yang dapat menjadikan pendidikan kurang efektif dapat dijadikan evaluasi dan dapat dicarikan bagaimana solusi untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga bisa benar-benar terciptanya pendidikan yang efektif dan menjadikan pendidikan yang nyaman dan berjalan dengan baik. Nah, itu tadi merupakan strategi dari kepemimpinan pendidikan yang efektif. Itu tadi merupakan 6 langkah atau 6 strategi seorang pemimpin untuk menjadikan kepemimpinan pendidikan ke arah kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif. Nah, sekarang di era seperti ini banyak permasalahan atau masalah-masalah yang timbul di dalam ranah pendidikan yang berkaitan dengan jalannya pendidikan yang kurang efektif, mulai dari kualitas gurunya yang kurang baik, kemudian komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, dan visi misi yang kurang tersusun dengan baik, serta tanggung jawab dan berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing unsur itu tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Nah, itu menjadi beberapa latar belakang untuk kita bisa menjadikan pendidikan atau kepemimpinan pendidikan menjadi lebih efektif dengan 6 strategi tersebut. Karena juga pastinya banyak kita menjumpai apabila dalam instansi pendidikan adanya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh siswa, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh guru, pastinya akan timbul pembelajaran atau proses pendidikan yang pastinya kurang efektif dan justru dapat menjadikan hal tersebut kurang baik, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru berusaha untuk bisa menjadi guru ataupun pemimpin sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang efektif. Nah, salah satunya dengan 6 langkah atau 6 strategi yang telah kami paparkan tadi. Selanjutnya, dari rumusan permasalahan kepemimpinan pendidikan atau pendidikan yang kurang efektif, muncullah 6 strategi tersebut. Nah, apabila 6 strategi tersebut benar-benar bisa dijalankan dengan baik oleh seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya di lingkup pendidikan, pastinya muncul indikasi atau
tingkat keberhasilan atau capaian keberhasilan kepemimpinan pendidikan yang efektif. Nah, karena apa? Menjadi pemimpin yang efektif menjadi harapan bagi setiap unsur dalam lingkungan pendidikan. Nah, kemudian indikasi atau tanda tercapaian kepemimpinan pendidikan yang efektif diantaranya adalah yang pertama, tentunya adanya visi dan misi yang baik atau yang tersusun, itu juga menjadi salah satu indikasi kepemimpinan pendidikan yang efektif. Karena apa? Dengan visi dan misi tersebut, strategi atau keberhasilan yang lainnya itu mengikuti. Karena untuk mencapai visi dan misi tersebut pastinya perlulah langkah atau jalan-jalan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setiap unsur yang bergabung dalam proses pendidikan dan pembelajaran merasakan sebuah kenyamanan proses pembelajaran. Nah, apabila dalam proses pendidikan dan pembelajaran setiap unsur sudah merasakan kenyamanan, baik itu guru, kemudian siswa, tukang kebun, tata usaha, ataupun penjaga atau pengelola koperasi sudah merasakan kenyamanan, maka itu menjadi salah satu indikasi ketercapaian atau keberhasilan kepemimpinan pendidikan yang efektif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap pengurus atau anggota organisasi dalam lingkup pendidikan atau dalam lingkup sekolah dapat berjalan dengan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Nah, apabila di sini pimpinan atau seorang pemimpin tanpa harus turun, namun guru dan unsur-unsur yang sudah memiliki inisiatif untuk menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai apa yang telah ditentukan. Jadi tidak harus nunggu di obrak-obrak terlebih dahulu. Lah, ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan ketercapaian kepemimpinan pendidikan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru yang bergabung dalam kepemimpinannya sama rata, memiliki standar yang sama, yang tinggi dan sesuai standar guru secara umum. Seperti itu. Kemudian hubungan antara Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi yang dapat kami sampaikan pada pagi yang cerah hari ini. Kami selaku pemateri kelompok 10 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam hal apapun. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.